Apa sih tanggapan Aprindo terkait dengan kebijakan ini? Apakah memang sudah dinilai tepat? Ya, terima kasih. Ya, tentunya kalau kami pelaku usaha di sektor hilir melihat bahwa adanya harga eceran tertinggi atau yang baru direlaksasi ya, dan juga baru dikeluarkan surat edaran untuk adanya perubahan harga pada saat bulan lalu. Kita melihat bahwa yang penting di sini kita dapat melayani konsumen ya sesuai dengan harga eceran tertinggi. Maksud tujuannya seperti itu. Ketertarikan harga tentunya ini menjadi faktor penentu dari konsumen kita dalam berbelanja atau dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tetapi kita ketahui justru beras ini kan sekarang memang sudah dari beberapa saat lalu tentunya masalah yang terjadi adalah masalah produksi, bukan semata mengenai harga. Karena kalau harga tentunya hukum ekonomi yang kita ketahui bahwa supply-nya cukup bahkan berlebih, maka harga akan stabil bahkan cenderung akan lebih relatif menurun. Tapi sebaliknya begitu supply-nya berkurang atau pasukannya produksi berkurang, maka harga akan relatif meningkat. Nah, ini nggak bisa kita pungkiri berkaitan dengan produksi yang tentunya masih ada kendala-kendala di lapangan yang harus disolusikan oleh pemerintah. Selain daripada harga sewa lahan yang tentunya juga merayap naik, kemudian ketersediaan pupuk ya yang tidak boleh dikurangi tentunya, bahkan harus stabil, bahkan ditingkatkan, serta bagaimana solusi atas cuaca, karena memang El Nino, kemudian nanti akan ada La Nina, ya, yang kering, kemudian nanti yang banjir mungkin. Nah, ini bagaimana peran pemerintah melihat faktor cuaca ini, sehingga produksi dapat stabil dan tentunya dapat diupayakan meningkat. Nah, bila ini tidak terjadi, maka satu-satunya cara adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia, pemerintah melakukan importasi. Tetapi kembali lagi, yang digarisbawahi sekali ini adalah bagaimana produktivitas dapat ditingkatkan. Oke, artinya tidak hanya concern terkait dengan harga, tapi juga bagaimana produksi yang masih terkendala di lapangan. Saya akan ke Pak Henry. Pak Henry, dari sisi hulu seperti apa Serikat Petani melihat kebijakan ini? Apakah memang ini direspon positif oleh para serikat petani atau justru ternyata kebijakan ataupun relaksasi ini masih belum menguntungkan? Ya, terima kasih atas undangannya dan wawancara ini. Pertama, saya di awal ini ingin katakan salah satu yang dilakukan pemerintah untuk katakanlah memajukan kehidupan petani ya dan konsumen kita, terkhusus dalam hal padi dan beras ini adalah bagaimana membuat HET, harga eceran tertinggi, dan harga pembelian pemerintah. Nah, menurut kita ya saat ini ya pemerintah sudah membuat kebijakan ini tetapi belum bisa berjalan dengan efektif dan belum diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Misalnya soal HET ya, kita mulai dari HET. Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pasar maupun mencegah HET itu menjadi harga yang tinggi. Gitu. Ya, padahal harusnya itulah yang dilakukan pemerintah. Ya. Jadi pertanyaannya mengapa pemerintah tidak bisa mencegah HET itu melampaui dari harga yang ditetapkan? Kenapa? Karena memang pemerintah sudah bisa tidak mengendalikan pasar tersebut. Nah, yang kedua, kalau kembali kepada soal petani terhadap HPP, yang menurut kita HPP yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini, ya ini masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita mengusulkan, Serikat Petani Indonesia mengusulkan HPP sekarang ini sudah harusnya Rp7.000 karena biaya artinya produksi. naik sekitar 2.000, Pak Henry? Ya, dinaikkan 2.000. Karena kenyataannya pada musim panen
raya yang sudah selesai itu, harga gabah itu ya sangat rendah sekali. Ya, ada yang mencapai Rp5.000, Rp5.500, ya, dan itu di bawah dari biaya produksi kita yang kita hitung saat ini sudah mencapai Rp6.000. Jadi menurut kita ya pemerintah kalau sudah membuat HPP dan HPP ini sebaiknya menurut kita dinaikkan ya harus sanggup ya membeli gabah ya ketika di musim panen, terutama di musim panen raya. Kalau sekarang ini di tengah musim mulai sudah musim panen tengah ini ya, musim panen tanam kedua ini ya harga sudah beranjak naik ya, sudah 6.700 sampai dengan 7.200. Oke, untuk mengonfirmasi artinya dengan posisi HET saat ini gabah petani yang dibeli ini belum harga yang tinggi ya, atau bahkan masih di bawah biaya produksi Pak Henry? Kalau posisi kalau sekarang ini karena musim tanam panen musim tanam kedua ini sudah hampir mendekati biaya produksi. Tetapi menurut kita ya kalau keterkaitannya dengan HET tadi artinya ada satu kekuatan yang bisa membeli gabah yang begitu besar yang diproduksi mereka dan akan dijual dengan harga premium yang batas tertinggi yang dibuat pemerintah ini, bahkan nanti akan dijual mungkin di atas dari harga HET gitu. Ketika di akhir-akhir tahun ini karena biasanya periode naiknya harga beras yang paling tinggi itu kan di akhir tahun maupun di awal tahun. Oke, saya akan kembali ke Pak Roy. Pak Roy, di tengah kebijakan penetapan HET beras medium dan premium ini, sebetulnya yang terjadi di lapangan adalah harga beras di DKI khususnya bahkan sudah berada di atas HET. Bagaimana Aprindo nantinya mengawasi pengimplementasian harga HET yang telah ditetapkan pemerintah ini, Pak, agar tidak terjadi celah-celah yang dilakukan oleh para pedagang? Ya, tentunya kami dalam berbagai kesempatan menyampaikan kepada pemerintah bahwa pentingnya untuk juga menjaga harga yang tadi dikatakan Pak Henry sependapat bahwa posisi harga gabah, karena harga perolehan gabah itu akan menentukan di harga akhir. Ya, kita tahu tadi misalnya harga gabah 7.000, maka HET-nya menjadi 14.000 kali 2 saja kan. Jadi sekarang memang sudah direlaksasi ya, premium itu dari 13.900 menjadi 14.900 untuk Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Kemudian juga medium dari 10.900 menjadi 12.500. Tetapi penting yang perlu diingat di sini adalah bagaimana peran pemerintah juga menjaga sektor hulu dan sektor hilir. Jadi sektor hilirnya dijaga HET, tapi sektor hulunya juga harus dijaga sektor hulunya dijaga harga gabah. Nah, Aprindo di dalam penerapan HET tentunya kita terus memonitor anggota ya. Karena relevansi harga ini sangat berpengaruh dengan ketersediaan barang. Ketika kita membeli harganya sudah di atas HET, maka retail tentunya tidak mungkin membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga jual. Karena siapa yang subsidi untuk hal itu. Sehingga bagaimana pengaturan di kondisi harga dari hulu, kemudian juga bagaimana tadi dikatakan peran pemerintah untuk dapat menyerap, ya, bagaimana mengkondisikan harga-harga yang sekarang ini tentunya juga berubah dari harga gabahnya, itu supaya tidak dimanfaatkan oleh pembeli besar ya atau pengepul-pengepul yang nanti akhirnya membawa kepada pembeli besar, kemudian mengolahnya, kemudian mengatur sedemikian rupa tata niaganya sehingga pada suatu waktu harga dijual begitu sudah mulai agak berkurang beras, begitu dijual harganya sudah di atas HET. Nah ini dampaknya ke hilir adalah kita akhirnya nggak bisa membeli harga beras yang di atas harga yang ditetapkan atau HET itu. Nah kalau kita tidak membeli maka akan ketersediaan beras atau pangan khususnya akan berkurang di gerai-gerai retail.
Dan ketika berkurang maka ini akan membuat masyarakat akhirnya ya fenomenal baru, polemik, kemudian juga kalaupun ada membeli dengan harga mahal sehingga ini yang membuat keprihatinan bagi masyarakat.